Berkibar di langit panji Kristus, serentak berjuang berkarya, berpencar prajurit Laskar Kristus, serempak genderang gempita, membagikan kasih dan cinta kepada sesama. Santo Yakobus meneguhkan tiang iman kita, berjanji bekerja demi Kristus, bersatu sehati sejiwa, mengabdi gereja dalam Kristus, berpadu berbakti setia. Hidup paroki, hidup paroki, Santo Yakobus. Selamat pagi, Mo. Ini Selamat pagi. ini saya tanya-tanya sedikit ya, Mo. Sehat-sehat walafiat. Jadi total berapa tahun lamanya pelayanan sebagai imam, Mo? 2 minggu lagi saya 39 tahun, baru 39 tahun. Lama banget ya, Mo. Terus selama itu Romo Suto. Iya, kalah sama Romo Suto. Kalah jauh. Pernah bertugas di paroki mana aja, Mo? Ya, pertama tahun 82 saya ditahbiskan 29 Juni, ditempatkan diutus melayani di Pulau Mas. Oke. Pulau Mas sebetulnya waktu itu Kelapa Gading belum ada. Jadi Pulau Mas, lalu paroki Pulau Mas itu melayani juga Kelapa Gading waktu itu. Sehingga sebetulnya saya kenal Kelapa Gading itu dari tahun 82. Saya 4 tahun di Pulau Mas, tapi praktis saya banyak di Kelapa Gading. Waktu itu Kelapa Gading baru sampai Kopior. Jadi saya praktis di Kelapa Gading itu 10 tahun dengan yang kedua sebagai pastor kepala di Kelapa Gading. Sebelumnya begitu tahbisan sudah kenal banyak orang Kelapa Gading. Nah, itu sejarahnya. Nah, bersamaan dengan itu, Angkatan Laut menawarkan sebuah tanah untuk gereja. Karena waktu itu Angkatan Laut itu memberikan fasilitas kepada semua agama, Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, di tanah Angkatan Laut. Lalu kita diberi fasilitas itu, sebetulnya tanah yang diberi itu ada di kompleks Angkatan Laut di dekat gereja Kristen sekarang ini, dekat kelurahan Kelapa Gading Barat. Itu sejarahnya, di situ sebetulnya gereja kita dari Angkatan Laut. Lalu kita berjuang untuk menemui Angkatan Laut supaya kita boleh memindahkan tanah yang diberikan dari Angkatan Laut ke tengah gereja yang sekarang ini. Dulu tengah-tengah sawah dan belum ada apa-apa. Dan itu baru mulai dibangun sekitar tahun 90-an ya. Dan sekarang jadilah gereja yang dulu terkenal gereja di tengah sawah. Sekarang sudah berbeda. Itu sejarahnya ya. Berarti Romo paling lama bertugas dia di Pulau Mas sama Kelapa Gading ini ya, Mo? Iya, berarti 10 tahun saya kalau digabung ya. 4 tahun saya di Pulau Mas, di Kelapa Gading hampir 6 tahun. Kalau digabung, tapi dua paroki yang berbeda. Iya. Tapi kalau satu kali paroki yang paling lama itu di Ciputat, saya 9 tahun. Di Ciputat 9 tahun. Jadi saya 4 tahun di Pulau Mas, 82 sampai 86. Terus 86 saya dipindahkan ke paroki Keluarga Kudus Pasar Minggu. Nah, sementara Romo Wiyanto dari Pulau Mas ke Kelapa Gading.
lalu membangun Kelapa Gading itu. Mm-mm. Lalu saya di Pasar Minggu itu cukup lama juga, 7 tahun. Wah. Ya, 7 tahun itu Paroki Kelapa Gading cukup luas, itu dari, mungkin tahu nggak, Kalibata Ya, sampai ke UI. walah. Itu paroki Pasar Minggu zaman dulu. Nah, sekarang menjadi 2 paroki setelah saya pindah dari Pasar Minggu. Kemudian waktu itu saya sabbatical, atau boleh dikatakan kursus spiritualitas di Roma, di Italia 1 tahun, 93 sampai 94. Jadi di Pasar Minggu saya 86 sampai 93, 7 tahun. Lama-lama ya, mau nggak ada yang cuma sebentar sebenarnya ya. Iya, terus 93, 94 saya di Italia, di Roma. Lalu sesudah dari sana sudah ditelepon suruh pulang, kamu jadi pastor kepala di Kelapa Gading itu. Itu di situ sampai 6 tahun, sampai hampir tahun 2000. 94 sampai 2000. Kalau dari dibandingin mau dari setiap paroki-paroki itu ada khasnya masing-masing ya, Mo ya, pasti. Pasti semuanya beda-beda, tetapi ada banyak juga kesamaan-kesamaan, karakter-karakter yang berbeda, tetapi kira-kira suasana pelayanan dari umat kepada umat di gereja itu ada kesamaan-kesamaan. Kadang-kadang bedanya beda soal ekonomi, misalnya Kelapa Gading kan sangat beda sekali dengan yang lain. Ya, lalu kondisi-kondisi, misalnya Kelapa Gading itu kompleks semua ya, hampir semua ya, ada 1-2 tempat yang mungkin tidak seperti kompleks. Namun di luar Kelapa Gading, di Pasar Minggu, di Ciputat, sekarang di Pulau Gebang, itu sangat berbeda kondisinya. Ada yang kompleks, ada yang kampung, ada yang susah dijangkau oleh mobil, oleh motor, bahkan harus jalan kaki. Yang paling berkesan selama ini, Romo, di paroki mana, Mo, yang paling nempel? Setiap paroki itu saya berusaha begini, saya bukan mengatakan ini paling enak, nanti paling baik, tetapi saya mencoba supaya saya tinggal di semua paroki itu, supaya saya berusaha untuk kerasan di sana. Jadi saya yang harus menyesuaikan. Karena kalau saya memaksakan ini yang paling baik, nanti saya menderita sendiri. Iya, Ya, karena saya harus menanggapi atau boleh dikatakan menyesuaikan kondisi-kondisi yang terjadi, sehingga saya dimanapun merasakan happy menjadi Romo untuk melayani sesama kita dalam kondisi apapun juga. Ini saya ada pertanyaan sih, mau ada aneh benarnya, tapi saya pengen tahu. Kalau setiap paroki-paroki nih ya, kan tadi kan Romo bilang, kalau di Kelapa Gading itu tuh kelihatannya lebih banyak yang ekonominya lebih tinggi dibanding tempat lain. Ya. Kalau Romo kalau orang ngaku dosa gitu, ada nggak sih setiap paroki tuh khas? Ini nih kayaknya dosanya mempel-mempel nih di paroki sebelah sini. Paroki sebelah sini ada mempel-mempel gitu nggak? Itu rahasia pengakuan dosa. Tapi kan kita jadi warning mau kalau misalnya di Kelapa Gading, oh ternyata banyak tuh, makanya kalau itu mesti dimasukkan gitu, nggak bisa ya, Mo? Ya, cuman garis besarnya aja ya. Semakin ekonomi itu meningkat, semakin ekonomi banyak, lebih baik, itu semakin banyak dosanya. Dosanya lebih parah-parah ya, Mo ya? Iya. Matang beneran, Mo. Yang Kelapa Gading ini harus hati-hati nih. Harus hati-hati. Oke. Pengalaman yang paling berkesan selama memimpin di paroki Kelapa Gading apa, Romo? Dan di tengah sawah itu yang justru mengesan bagi saya. Kalau sekarang ini saya ke Kelapa Gading itu, waduh rasanya sudah susah kayaknya. Sudah penuh, sudah kayaknya mau jalan aja susah. Gereja Kelapa Gading terkenal gereja tengah sawah. Gitu. Saya di paroki atau di gereja itu tidak punya tetangga satupun. Ya. Oh ya? Iya, tidak ada. Karena misalnya yang paling dekat adalah Kompleks Angkatan Laut. Ya. Itu pun tidak terlalu dekat karena sawah semua. Ya, sehingga kalau hujan deras atau banjir itu kita
dikelilingi oleh lautan itu. Waktu itu sangat berkesan karena setiap hari bisa menghirup udara yang segar, anginnya luar biasa enaknya, banyak sekali nyamuknya. Masih asli tapi ya, berarti Masih ya, asli, sungguh masih natural karena apa? Belum ada banyak bangunan itu di sebelah Kelapa Gading, sebelah timur sungai itu juga masih kosong semua. Ya. Lalu MOI belum ada. iya. Yang ada hanya waktu itu makro, sekarang jadi apa itu ya? Sehingga kalau kita mau misal lingkungan, itu tidak usah terlalu lama-lama, berangkatnya pasti nyampe. Nah sekarang ini mungkin setengah jam aja nggak nyampe kalau mau ke Bogor atau mau ke mana Iya. tempat-tempat yang lain, di lingkungan sudah tambah banyak. Iya. Nah, itulah yang mengesan bagi saya hidup di tengah sawah. Meskipun sendirian, sepi, tapi yang kadang-kadang tidak terpikirkan waktu itu soal keamanan. Tapi nggak pernah kenapa-napa kan, Mo? Justru itulah yang kenapa-napa waktu itu. Masukin maling gitu. Bukan hanya maling, rampok. Oh ya? Iya, rampok terjadi itu. Jadi, saya lupa tanggalnya, sekitar tanggal 30 apa ya. Itu sekitar jam 2, jam 3 pagi. Itu ada sekitar 8 rampok di gereja. Malah. Nah, Itu Romo sendiri di situ? saya bersama Romo Suto segala itu. Oh. Nih pertanyaan terakhir nih, Mo. Pesan dan harapan bagi umat Kelapa Gading. Saya hanya kesan dari luar ya, saya tidak masuk di dalam kondisi paroki ya. Ya. Karena paroki sekarang kan saya melihat kalau saya ke sana itu misalnya pas saya memberkati pengantin, habis misa itu ruwetnya orang keluar masuk di pasturan, di sekretariat dan lain sebagainya. Kadang-kadang mungkin karena saya sudah lama tidak ke Kelapa Gading dan terbiasa di paroki-paroki yang tidak terlalu besar ya. Sehingga kadang-kadang kalau saya melihat lalu lalang itu udah pusing. Dan pasti masalah-masalah yang terjadi, saya hanya bayangkan aja, bahwa permasalahan kehidupan umat pasti sangat kompleks sekali sekarang ini. Baik dari anak muda, remaja, tua, dan lain sebagainya. Dulu saya pernah berpesan, waktu itu kan sudah mulai kelihatan kegiatan tahun sekitar 90-an, 49 sampai 2000 itu kelihatan kegiatan anak-anak BIA, anak-anak BIR, anak-anak yang sekolah minggu itu begitu banyak, hampir di semua lingkungan itu hidup di semua wilayah. Saya pesan, coba pikirkan 10 tahun lagi ini Kelapa Gading akan meledak ini anak-anak mudanya dan juga yang lainnya. Karena apa? Karena bibit-bibit yang anak SD, yang sekolah minggu itu sudah cukup banyak waktu itu. Dan ini suatu pekerjaan besar sekali. Ya, yang tidak pernah bisa diabaikan sambil lalu. Perlu sebuah perhatian karena mungkin umatnya sekarang sudah berapa ya? 20.000 lebih kali ya. Iya, lebih Mo. Nah, zaman saya kan masih 10.000 waktu itu. Belum begitu banyak, jadi masih bisa ke lingkungan, masih bisa melayani misa arwah, misa lingkungan, pemberkatan rumah, itu masih terjangkau. Saya dengar sekarang kalau misa arwah aja sudah susah, katanya dikumpulkan di gereja menjadi satu. Gitu. Cukup berat di paroki Kelapa Gading, artinya masalah-masalah yang terjadi itu belum masalah keluarga, belum masalah pendidikan, belum masalah apa, ada sekolah lagi yang luar biasa. Nah, waktu itu sekolah Yakobus itu juga baru mulai ketika saya ada di Kelapa Gading. Ya. Sudah mulai, tetapi belum tertata betul. Ya. Sehingga saya waktu itu harus kerja memberikan perhatian kepada sekolah Yakobus untuk menata yang tidak karu-karuan itu. Ya. Akhirnya terjadi dengan kerjasama yang lain, berjibaku terjadilah Kelapa Gading sekolah yang sekarang ini.
misa pertama kali yang diadakan di sekolah Yakobus itu zaman saya yang mengawali. Sebelumnya belum ada. Waktu itu misa pertama itu malam Natal, salah tahun berapa lupa. Oh. Itu malam Natal untuk mengawali misa di sekolah Yakobus. Lalu kemudian berjalan tiap minggu terus-menerus. Waktu itu masih di TK, misalnya TK yang sudah mulai dibangun, lebih baru lagi. Sekarang sudah dibongkar. Itu yang terjadi. Tapi sangat mengasihkan ya, karena kalau di Kelapa Gading nggak pernah kehabisan pekerjaan. Pelayanannya dari anak sampai orang dewasa, orang warakawuri, orang lansia itu selalu ada dan tidak pernah habis di mana kapan saja. Iya, Romo berarti memulai banyak hal di Gading ya, Mo? Iya, mulai Romo yang ini. Waktu itu memang baru mulai. Saya Romo Gunawan, sekarang tinggal di Pulau Gebang, tidak jauh dari Kelapa Gading, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Paroki Kelapa Gading, ulang tahun yang ke-35. Perjalanan yang cukup panjang, pasti cukup melelahkan, tetapi berkat dan hikmatnya luar biasa, sehingga Paroki Kelapa Gading sekarang menjadi paroki raksasa, mungkin terbesar di Keuskupan Agung Jakarta. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat dan provisiat untuk perayaan 35 tahun ini. Semoga Paroki Kelapa Gading dan seluruh umat yang beriman semakin teguh di dalam pelayanan, dan seperti apa yang dikatakan dalam Keuskupan Agung Jakarta, semakin mengasihi satu sama lain, semakin terlibat dan peduli kepada sesama, dan semakin menjadi berkat bagi orang lain, baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Maju terus, umat Paroki Kelapa Gading, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, makasih Romo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.